Novel Kansa Karya Cawica episode 41 Sata. Sekarang apa yang harus aku lakukan untuk membantumu, Kansa? Katakan. Tapi jika aku harus membawamu sekarang, maaf, aku tak bisa karena banyak anak buah Christian di sini, kata Will menatap bingung pada Kansa. Itu cukup berbahaya untukmu, Will. Anak buah Tian tak akan tinggal diam. Mereka tak segan-segan untuk menyakiti siapapun yang melanggar peraturan. Kau tak bisa langsung membawaku, kata Kansa mulai serius berbicara, karena dia tahu ini adalah kesempatan satu-satunya untuk bisa kabur dari jeratan Tian, yaitu dengan meminta bantuan Will, teman kuliahnya di negara B. Cukup titipkan pesanku pada orang tuaku. Katakan apa yang terjadi padaku. Katakan pada mereka agar mereka mau menyelamatkanku. Aku akan membalas kebaikan mereka nanti dengan apapun itu. Tapi yang terpenting sekarang, selamatkan aku. Aku tak mau hidup terjebak dalam dunia gelap ini. Aku mohon, Will, dan sampaikan juga permintaan maafku pada ayah dan ibuku. Permintaan maaf dari wanita hina sepertiku. Kata-kata Kansa diiringi dengan air mata yang mengalir lagi di pipinya. Baiklah, aku akan mengatakan semua pada orang tuamu. Sekarang, tuliskan alamat tempat tinggal orang tuamu. Aku akan segera ke sana secepatnya. Katakan juga pada mereka, Risto 99 di pusat kota adalah milik Tian. Dia pasti berada di sana. Aku mohon, jangan mencariku ataupun menanyakan keberadaanku padanya. Aku yakin dia tak akan tinggal diam. Dia pasti akan memindahkanku nanti ke tempat lain, tempat yang lebih jauh lagi mungkin. Baiklah, aku akan mengingat pesanmu. Jaga dirimu baik-baik di sini, Kansa. Percayalah, orang tuamu pasti akan menyelamatkanmu. Kansa pun memberikan alamat rumah Insa pada Will. Will malam itu segera dibawa oleh anak buah Tian pergi dari villa itu dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Untuk itulah Will tak dapat mengetahui di mana letak Kansa sebenarnya. Will dengan mudah menemukan alamat rumah Insa, dan dia pun menceritakan segalanya pada Insa yang kala itu kebetulan sedang ada di rumah. Insa yang tak tega dengan nasib Kansa yang sekarang, tak terasa air matanya mengalir begitu saja. Lalu, bagaimana caraku untuk menyelamatkannya? Kata Insa pilu pada Will. Saya pun tak tahu, Tante. Maafkan saya tak bisa membantu banyak, karena saya besok pagi sudah harus kembali ke negara saya. Maaf. Tak apa, terima kasih Will, informasimu sangat penting buat kami. Malam itu juga, selesai mengatakan segala informasinya tentang Kansa, Will segera saja pergi dari rumah Insa dan menyiapkan segalanya untuk kembali pulang ke negaranya. Insa pun malam itu menunggu Hanafi dan Hafsah pulang untuk menceritakan semuanya. Risto 99, kata Hanafi dengan wajah terkejutnya. Iya, Will mengatakan dia pemilik Risto 99, jawab Insa. Risto itu terkenal dengan dunia gelapnya. Kenapa dia bisa sampai di sana? Christian, nama pemilik Risto itu, dan dia adalah ayah dari anak Kansa, dan dia pula yang telah menjual Kansa sebagai wanita malam. Baik Hanafi, Hafsah, dan Zoya menunjukkan ekspresi terkejutnya mendengar perkataan Insa. Sekarang juga kita akan menggerebek Risto itu bersama para polisi, kata Hanafi dengan amarahnya. Jangan, itu bisa membahayakan posisi Kansa. Tian bisa saja menghabisi Kansa untuk menghilangkan jejaknya. Kita tidak harus memulai dari sana, kata Insa panik, karena Hanafi sudah mulai ingin menghubungi anak buahnya dengan ponsel yang ada di tangannya. Orang tua, dia pasti punya orang tua kan? Tak mungkin orang tua dari pria gila itu tak mengetahui segalanya tentang anaknya, kata Hafsah tiba-tiba memberikan ide. Iya ayah, ibu, Hafsah benar, kita harus mulai dari orang tuanya. Mereka pasti akan memberikan informasi tentang si Tian itu, kata Zoya menimpali. Dan akhirnya, malam itu anak buah dari Hanafi dan Insa dikerahkan untuk mencari informasi tentang orang tua Tian. Mereka pun baru mendapatkan informasi di pagi hari, dan saat itu pula Hanafi dan Insa pun berangkat untuk mendatangi rumah dari orang tua Tian yang sudah didapatkan. Telah sampai di depan rumahnya, Hanafi menekan bel, lalu keluarlah seorang pelayan yang menyambut mereka. Saya ingin bertemu dengan Tuan Saka. Apa beliau ada di rumah? Iya Tuan, silakan masuk. Saya akan memanggil Tuan Saka untuk Anda, kata sang pelayan mempersilahkan Hanafi dan Insa masuk, sementara dia berlalu memanggil Saka. Tak lama setelahnya, pelayan itu datang kembali dengan seorang pria yang berada di kursi roda. Wajah pria itu sudah cukup tua,
dan dia pun terkaget dengan kedatangan Hanafi dan Insa ke sana. Saka sendiri sudah tak asing lagi dengan wajah pebisnis di depannya ini, apalagi dia juga pernah bertemu langsung dengan keduanya saat dulu Insa tengah kabur dari Hanafi. Saka dulu adalah manajer dari Resto 99. Dia juga dulu yang memberikan informasi pelarian Insa pada Hanafi, yang kebetulan Insa memang sempat singgah di dalam restonya. Saka memberikan instruksi lewat tangannya untuk mendekatkannya pada Hanafi dan Insa. "Selamat pagi Tuan Saka, apa kabar?" basa-basi Hanafi pada Saka. "Selamat pagi Tuan Han, saya baik, Anda sendiri apa kabar?" jawab Saka sambil tersenyum simpul. "Saya juga dalam keadaan baik. Kalau saya boleh tahu, ada apa sampai Tuan Han datang kemari? Apakah ada sesuatu yang penting?" "Maaf telah mengganggu waktu Anda Tuan. Saya datang kemari ingin menanyakan sesuatu." "Apakah Christian anak Anda Tuan?" Tak mau lagi berbasa-basi, Insa langsung bertanya pada intinya. Saka pun sejenak terdiam, lalu tersenyum. Dia ingat betul, yang berkata di hadapannya barusan adalah wanita yang dulu sempat memikat hatinya. Meski hanya sekali bertemu, Saka selalu terbayang akan wajah Insa, tapi dia sendiri tak berani mengungkapkannya, karena Insa yang sudah berstatus sebagai istri sang penguasa bisnis, yaitu Hanafi. Saka tersenyum sejenak, mengingat lagi waktu dulu Insa berada di dalam restonya. Tapi senyumnya kembali hilang saat ingat kembali yang ditanyakan Insa. Jangan tanyakan tentang Christian padaku. Aku sama sekali tak tahu tentangnya lagi," jawab ketus Saka tiba-tiba. "Bukankah Anda adalah ayah dari Christian?" jawab Hanafi bertanya lagi. Saka memalingkan wajahnya. Dia diam tak menjawab. Wajahnya tergurat sebuah luka yang mendalam jika disebut nama Christian. "Saya mohon, bantu saya Tuan Saka. Tolong katakan di mana Christian menyembunyikan anak saya." Seketika Saka langsung memandang Insa lagi dengan wajah terkejut. "Anak Anda? Apa Christian kembali menawan seorang wanita?" Mendengar jawaban dari Saka, baik Hanafi maupun Insa dibuat terkejut. Hanafi pun langsung berkata, "Apa Christian sering melakukan semua ini? Dan Anda tahu tentang perilakunya?" tanya Hanafi dengan amarah yang mulai tersulut. "Dia sudah bukan anak saya lagi, jadi saya sama sekali tak ada urusan dengan dia. Sekarang saya minta kalian pergi dari sini, karena saya rasa pembicaraan kita ini tidaklah penting." Bersambung.